wabarakatuh. Bersama saya Rini Caturwulandari CGP Angkatan 7. Hari ini saya bersama rekan saya Bapak Basuki Rahmat akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk kegiatan dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan suatu pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, berikut ini kegiatan pra-observasi kami. Selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bas? Alhamdulillah sehat walaupun kemarin telah melalui rasa sakit tipes yang saya derita. Tapi selebihnya saya baik-baik saja. Sekarang sudah baikan Pak Bas ya, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Bas tolong perkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Pak Basuki Rahmat. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 4 SD yang nanti akan mengajarkan materi tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Muatan terpadunya adalah PPKN, Bahasa Indonesia dan SPDP. Terima kasih Pak Bas atas perkenalannya. Jadi gini Pak Bas, saya ditugaskan untuk mensupervisi panjenengan Pak ya, dengan tujuan berbagi ilmu yang bermanfaat saat supervisi nanti. Jadi kira-kira persiapan apa yang Pak Bas lakukan untuk supervisi kali ini Pak? Untuk persiapan yang saya lakukan pastinya menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya. Kemudian saya menyiapkan materinya serta media pembelajaran yang saya rasa cocok untuk pembelajaran ini dan cocok juga untuk siswa saya. Nah, terkait dari persiapan Pak, tentunya Pak Bas sudah menyiapkan suatu strategi pembelajaran, metode yang akan Pak Bas gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Coba Pak ceritakan strategi apa yang Pak Bas siapkan. Oke. Untuk strategi atau metode yang akan saya terapkan nanti, saya akan menggunakan metode ceramah menggunakan model pembelajaran STAD. Jadi berkelompok ceramah diikuti STAD, model pembelajaran STAD berkelompok, dan juga nanti pastinya dalam penggunaan media pembelajaran saya nanti saya berharap kalau siswa saya nanti itu sesuai dengan apa yang sudah saya rancang di perangkat pembelajaran saya atau di RPP saya. Bagus sekali Pak Bas sudah menyiapkan strategi yang tepat dan sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Nah Pak, dalam pembelajaran di kelas pasti Pak Bas menemui suatu kendala, tantangan ataupun masalah. Nah kira-kira masalah atau tantangan apa Pak? Coba dengan ceritakan. Kalau untuk tantangan mungkin dalam proses kita menjelaskan materi kepada siswa, kadang siswa itu ada beberapa pesan dari materi tersebut belum bisa tertangkap dengan baik oleh siswa. Itu kendalanya mungkin itu. Ya mungkin dikarenakan susah atau sulitnya materi yang diajarkan, makanya kita membutuhkan model yang tepat serta media yang tepat yang sesuai dengan siswanya, juga sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah Pak Bas, kita tadi sudah menentukan tujuan, rencana, masalah, serta strategi. Kemudian apa tanggung jawabnya terhadap murid dan hal apa saja yang ingin Pak Bas kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik itu bagi murid maupun bagi diri Pak Bas sendiri. Ya pastinya kalau kita sebagai guru ingin siswa itu mencapai tujuan belajar yang telah kita rancang sebelumnya.
Ya tentang kalau tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sebagai berikut. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. Kemudian dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah suatu nada. Serta dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. Jadi itu yang saya ingin capai kepada siswa saya yang mencapai tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran tercapai, insya Allah pembelajaran yang saya lakukan sudah bisa dianggap berhasil. Oke Pak Bas ya. Baiklah Pak Bas, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti ya Pak. Ya baik, sama-sama Bu Rini. Baik Pak, rencananya kapan Pak Bas akan memulai kegiatan supervisi? Sekarang hari Selasa. Kalau hari Kamis, insya Allah saya siap Kamis, Bu Rini. Oke Pak, kalau gitu sampai ketemu besok pas pada waktu supervisi Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Bu Rini. Demikian kegiatan pra-observasi kami. Sampai ketemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Bas banggakan. Kita patut mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah. Yuk, mari kita bersama-sama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa pada pagi hari ini dipimpin oleh Mas Alfan. Silakan dipimpin Mas Alfan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya Pak Bas akan absen terlebih dahulu. Satu, ya, tanggal 1 April Pak Bas absen. Firda Aulia, kemana ini Pak Firda? Izin ya? Izin. Ya, sudah menghubungi Pak Bas orang tuanya. Firda izin mengantarkan keluarganya umroh. Jafir, kemarin kita telah mempelajari tentang macam-macam cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Apakah itu cerita fiksi anak-anak? Fiksi yang dalam ceritanya mengandung unsur-unsur mistis. Termasuk ada sebuah cerita yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Ada juga cerita fiksi yang berasal dari Jambi. Ada juga yang berada di Sumatera Utara. Apakah kalian sudah pernah melihat di peta tentang gambar Pulau Sumatera? Kalau sudah, yuk kita lihat bersama-sama lagi tentang peta Sumatera.
Hai anak-anak, sebelum kita mengenal tentang peta Indonesia keseluruhan, kita akan mengenal peta Sumatera. Ini merupakan peta Sumatera. Di Pulau Sumatera ini terdapat berbagai macam cerita rakyat. Oke, Pak Bas akan tes. Pak Bas akan tes. Jafir, di manakah kota Medan berada? Tunjukkan di sini di laptop. Tunjukkan menggunakan kursornya. Gimana? Carikan. Kota Medan. Oke, betul. Merupakan provinsi Jambi. Dan mereka yang tinggal di Pulau Sumatera ini, mereka disebut suku Melayu. Suku Melayu. Kemarin kita juga telah nah, siapa yang punya keluarga di daerah Sumatera? Alfan punya? Di Sumatera mana? Pokoknya di Alfan punya Pak D, Bude, kakek atau nenek yang berada di Pulau Sumatera. Dan letak Pulau Sumatera dan tempat tinggal kita sangatlah jauh. Nah, Pak D-nya berada di Pulau Sumatera. Yuk kita mengenal karakteristik pribadi orang-orang yang tinggal di Pulau Sumatera. Di halaman 41, di situ tinggallah Paman Beni yang bernama siapa? Alfan, bagaimana ciri-ciri Paman Tagor? Badannya bagaimana bentuknya? Di situ terlihat Paman Tagor memiliki badan yang sangat besar. Oke, yang laki-laki memiliki rambut pendek dan yang perempuan memiliki rambut panjang. Nah, mereka merupakan keluarga yang bahagia, sehat karena tinggal di daerah pedesaan yang sangat asri, rindang, jauh dari polusi udara. Nah, termasuk kita yang ada di Lamongan ini, nah, kita bersyukur tinggal di daerah yang asri. Alfan punya ibu di rumah? Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Selain memiliki karakteristik yang berbeda, juga memiliki sifat yang berbeda. Coba Pak Bos pengen tanya. Selanjutnya, dari bacaan yang telah kalian baca yang berjudul Kisah Putri Tangguh, Pak Bos ingin kalian berkelompok, ya, berkelompok yang berisikan 2 orang menjawab pertanyaan
silakan dibahas berdua dengan teman kelompok. Baik anak-anak, waktu mengerjakan dan waktu berdiskusinya sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, setelah ini masing-masing perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nanti kelompok 2 mengomentari kelompok 1. Silakan. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Cerita Mite. Cerita Mite. Oke. 100 untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 memberi komentar. Silakan kelompok 2 memberi komentar. Kira-kira bagaimanakah jawaban dari kelompok pertama? Apakah sama atau berbeda dengan kelompok 1? Yang keras? Sedikit sama. Sedikit sama. Apakah kamu merasa jawaban dari kelompok 1 benar atau salah? Benar. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 4. Suaranya kurang keras untuk kelompok 2 ketika presentasi. Ya, dikeraskan ya. Ketika maju ke depan atau ketika menjawab pertanyaan dari mempelajari tentang tokoh protagonis. Apa yang dimaksud tokoh protagonis ini? Tokoh yang memiliki antagonis ini merupakan unsur, salah satu unsur pembentuk cerita. Agar apa? Agar cerita tersebut menjadi menarik ketika dibaca. Ada yang menjadi tokoh yang jahat, ada tokoh yang baik hati. Mereka memiliki sifat yang baik hati. Bagaimana dengan tokoh antagonisnya siapa? Dan tokoh antagonis yang ada di cerita tersebut. Baik, sekarang amanat apa yang bisa kita petik? Kita juga telah belajar tentang bernyanyi. Kemudian 14 dengarkan penempatan nada dan penempatan temponya tidak sesuai. Jadi kita ulang kembali. Yuk kita bersama-sama belajar sebuah lagu. Jangan dilepas.
Bas beri PR halaman 50 sampai 51 untuk dikerjakan di rumah. Paham, Zahir? Paham. Oke, sebelum pulang, Pak Bas ada kuis. Siap. Di manakah letak Pulau Sumatera? Oke, tunjukkan. Maju ke depan. Oke. Pulau Sumatera yang telah kita pelajari. Selanjutnya, di manakah letak Kota Medan? Kalau tidak jelas, bisa diusulkan di sini. Lihat di sini, kemudian satu. Nah, kita dengar. Oke, itu merupakan letak dari Kota Medan. Ini merupakan Pulau Madura. Tempat Surabaya ya. Oke ya. Masih lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Apa yang disebut protagonis? Toko yang Simpen dulu toko yang terlihat. Angkat tangan. Apa yang disebut antagonis? Toko yang jahat. Pertanyaan terakhir. Di manakah cerita Putri Tangguh terjadi? Oke, untuk kuis pada akhir pelajaran ini dimenangkan oleh kelompok 2, yaitu Bila dan Jafi. Terus selanjutnya Pak Bas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Caturwulandari, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Dumpi Agung. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan berdiskusi dengan rekan saya Pak Basuki. Mohon diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bapak Basuki Rahmat. Sekarang ini saya sebagai guru kelas 4 di SDN 2 Dumpi Agung, Kecamatan Kembangbau, Kabupaten Lamongan. Yang kemarin telah diobservasi sama Bu Rini. Berikutnya Pak Sarijan sebagai observer. Mohon diperkenalkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer atau PP pengajar praktik untuk CGP saya, yaitu Bu Rini Caturwulandari dari SDN 2 Dumpi Agung. Pada saat ini kita telah melihat pelaksanaan pasca observasi setelah kemarin beliau berdua CGP dan Pak Bas selaku organisasi melaksanakan pra dan observasi. Saat ini kita tinggal menyimak dari tahun yang kedua, dan nanti akan saya berikan sebuah umpan balik atau masukan-masukan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh. Demikian, terima kasih. Baik, langsung saja saya akan membuka diskusi saya bersama rekan sejawat saya Pak Basuki. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Husnul Insani selaku fasilitator dan Bapak Sarijan selaku PP saya. Di sini Pak Sarijan selaku observer. Kepada yang terhormat teman sejawat
Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita di sini dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaat, baik itu syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Basuki Rahmat. Baik, akan saya mulai. Selamat pagi Pak Bas, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Rini, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, sehat, semoga terjauhkan dari penyakit. Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah Pak, kemarin sempat sakit dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Mungkin Pak Bas juga ini Pak ya, lagi repot juga ya. Repot karena baru mendapatkan karunia putri pertama. Jadi kalau kemarin juga ini apa, karipan. Iya, Anak apa ya? anak pertama. Siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali Pak Bas atas kerjasamanya untuk kegiatan supervisi ini Pak. Saya juga terima kasih Bu Rini karena Bu Rini kemarin telah mendampingi saya dalam observasi pembelajaran kemarin. Baik Pak Bas, baik Pak Bas, saya akan melanjutkan. Jadi gini Pak ya, kemarin kan ini Pak, apa? Kita sudah melakukan kegiatan observasi, misalnya observasi jenengan. Tujuannya itu Pak, tidak ada unsur saya untuk pengen menghubungi jenengan, tidak ya Pak. Kita itu hanya sharing, diskusi ya demi kemajuan pendidikan kita di sini. Nah Pak Bas, ini saya di sini ingin menyampaikan hasil observasi kemarin, tapi sebelumnya saya ingin tanya Pak Bas, kemarin waktu di observasi perasaan jenengan gimana? Perasaan saya itu senang. Senangnya dikarenakan dengan diobservasi oleh Bu Rini, saya itu juga akan mendapatkan refleksi atau evaluasi dari teman sejawat, dan itu memang dibutuhkan untuk guru dimanapun dia berada, termasuk saya sebagai pribadi di sini. Karena dengan kita itu observasi teman sejawat, berdiskusi dengan teman sejawat terkait baik pra pembelajaran, proses pembelajaran dan pasca pembelajaran, itu semuanya pasti akan berdampak positif bagi pembelajaran itu panjang, karena akan ada evaluasi dan perbaikan yang akan didapatkan. Itu memang harus dievaluasi. Iya, pasti. Terus ini Pak Bas, kedepannya itu yang jenengan harapkan itu apa? Kedepannya yang saya harapkan siswa ini bisa belajar dengan senang, riang gembira, nyaman, dan pastinya ya mendapatkan pembelajaran yang student center kalau sekarang itu. Kemudian anak-anak lebih pada muridnya, kemudian anak juga lebih bisa memahami materi dengan mudah. Dan pastinya ya artinya di zaman sekarang ini menuntut guru harus kreatif dan inovatif, baik itu strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Bapak sekarang berarti tujuan pembelajaran yang telah kita capai kemarin. Apakah sudah semuanya tercapai? Alhamdulillah, menurut saya insya Allah sudah tercapai, walaupun ada beberapa kendala. Jadi semuanya sudah tercapai Pak. Boleh disebutkan Pak tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Ya. Dalam perencanaan pembelajaran saya kemarin, saya itu menyusun tujuan pembelajarannya ada 4.
insya Allah 4 tujuan pembelajaran ini tercapai. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. Tujuan yang kedua yaitu dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga. Yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks cerita fiksi. Dan yang keempat adalah dengan kegiatan menyiapkan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan ritme nada. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang saya rancang, dan insya Allah pada intinya anak-anak sangat senang pada saat belajar kemarin. Ya, dikarenakan saya pas waktu pembelajaran menggunakan berbagai macam media, khususnya media audiovisual. Saya memakai LCD, memakai sound. Jadi saya tunjukkan peta Indonesia, saya ajak nyanyi lagu-lagu daerah, serta anak-anak juga bekerja kelompok. Terus dari area pengembangan yang telah kita sepakati kemarin, apakah area pengembangannya itu sudah tercapai semuanya? Untuk area pengembangan juga sudah tercapai. Coba aku sebutkan sudah tercapai. Jadi area pengembangan yang hendak saya capai kemarin ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui letak daerah tempat tinggalnya dan menyebutkan kegiatan anggota keluarga serta karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks cerita dan fiksi. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Area pengembangan yang saya konsentrasikan sesuai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Sudah tercapai. Pak, terus untuk strategi yang sudah Pak Bas sampaikan kemarin saat praobservasi, Pak, apakah juga sudah tercapai juga? Kalau untuk strategi pembelajaran, memang sudah saya sampaikan, namun ada beberapa kendalanya. Karena media kemarin saya memakai LCD, LCD yang dimiliki sama sekolah ini ternyata terbatas kualitasnya. Jadi kualitasnya terbatas, sehingga ketika dipakai cahaya sorotan lampu dari LCD-nya kurang maksimal. Ini tidak terlalu terbaca oleh siswa, sehingga ketika kemarin waktu saya menjelaskan kepada murid bertanya-tanya, ini gambar apa? Gambar apa? Ini turun apa, Pak? Jadi itu adalah salah satu kendala dalam proses pembelajaran. Jadi kendalanya kemarin itu LCD-nya error, gitu Pak. Anak-anak kurang bisa memahami peta pada gambar. Jadi Pak, terus rencana Pak ke depannya ya, sehingga kendala itu bisa teratasi. Tadi medianya kurang. Yang pertama, saya harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang matang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau untuk media pembelajaran juga harus sesuai dengan karakteristik siswa dan yang dimiliki oleh sekolah. Kalau untuk LCD mungkin ya bisa saya menghubungi teman untuk menunjang. Jadi agar bisa pembelajaran nanti itu bisa maksimal. Bagus sekali ini semoga tercapai. Nah, ini Pak Bas, kemarin saya sudah observasi dengan, jadi saya akan membacakan hasil observasi kemarin. Dan tujuannya semata itu hanya sebagai cerminan Pak Bas, juga saya sendiri, terutama saya juga masih belajar juga dalam pembelajaran ke depan, dan tentunya oleh langsung menguji Pak Bas. Dari kegiatan observasi kemarin Pak, yang saya lihat Pak Bas itu sudah baik, sudah bagus sekali dalam kegiatan pembelajaran. Pak Bas juga dalam menyampaikan pembelajaran itu terkesan
siswa, terus kemudian melakukan absen pada seluruh siswa. Kemudian Pak Bas juga sudah menyebutkan secara runtut tujuan pembelajarannya. Nah, di sini sangat bagus sekali Pak, saya apresiasi, sudah sangat runtut, lengkap juga. Tetapi ada yang kurang Pak Bas, mungkin Pak Bas lupa. Jadi gini Pak Bas kemarin belum menyampaikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu perlunya itu ini Pak, biar ada istilahnya itu apa ya, aturan. Jadi nanti kalau rame sendiri konsekuensinya apa, jadi biar siswa sendiri yang menentukan konsekuensinya. Jadi tujuannya ya biar kelasnya kondusif. Terus untuk kegiatan intinya Pak, kegiatan intinya untuk pembagian kelompok kemarin, mungkin sebelum ditentukan kelompok, anak-anak ini nggak langsung harus ditunjuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi mungkin dikelompokkan yang anak itu mungkin memiliki kemampuan lebih atau di atas rata-rata digantikan yang kurang bisa. Jadi nanti bisa mengajari temannya yang kurang bisa. Istilahnya itu supaya ya. Jadi di sini itu pembelajaran diferensiasi. Terus untuk selanjutnya siswa ini sudah dibentuk kelompok dan melakukan presentasi ke depan. Tetapi dalam presentasinya mungkin perlu adanya take and give atau istilahnya tanya jawab ya. Jadi diskusi presentasi ini terkesan hidup, tidak sekedar membacakan hasil kerjanya, tapi siswa diminta untuk berpendapat. Jadi atau mempersilakan kelompok lain untuk berpendapat dan bertanya, sehingga siswa ini terkesan lebih aktif dan melatih si anak ini untuk berani mengutarakan pendapatnya. Jadi Pak, di sini nanti unsur pembelajaran dari sosial emosional itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah itu tadi Pak, sedikit catatan saya, hanya sedikit Pak ya, tapi lebih banyak bagusnya dari hasil observasi dan percakapan selama pasca ini Pak. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya dari Pak Bas maupun Kalau RTL ya, ke depan saya sebagai guru pasti ingin merencanakan pembelajaran yang terbaik. Jadi saya siapkan perangkat pembelajaran terbaik saya. Yang kedua Bu, mencari solusi apabila terjadi masalah pada media yang dipakai. Jadi ketika ada keterbatasan media, paling tidak sudah ada plan B, solusi lainnya. Misalkan kemarin masalahnya di media ya mungkin seharusnya saya juga membawa peta dalam bentuk visi. gambar Ya, gambar peta. Jadi apa? Pas kemarin error itu bisa apa ya? Ya, dasarnya ya dari evaluasi ibu tadi mengingatkan tentang kerjasama siswa. Nah, ke depan saya ingin kerja kelompok siswa, siswa itu lebih aktif lagi, ada hubungan timbal balik, take and give antara siswa yang ada di depan ruang presentasi dan juga siswa yang sedang mendengarkan. Gitu. Kira-kira mungkin ada lagi Pak berbalik yang perlu dikembangkan selain itu tadi. Mungkin ini ya bagusnya kita itu juga mengajak wali murid. Jadi komite orang tua wali murid itu juga dilibatkan dalam pembelajaran. Bisa jadi ya, bisa ketika kita belajar di sini kita memberi tugas di rumah untuk mewawancarai orang tua kegiatan sehari-harinya bagaimana. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan orang tua perkembangan anak
bagaimana, di rumah bagaimana, sehingga terjadi sinkronisasi guru, wali murid, juga siswa. Ini harus dikembangkan, kerjasama dengan wali murid. Ya karena kan kalau saya amati itu ya, memang wali murid secara ini terlalu teacher center, menyerahkan anaknya sepenuhnya itu kepada guru, dan juga komunikasi guru juga minim kepada wali murid, sehingga terjadi problem. Kalau misalkan ini bisa diselesaikan, bisa ditindaklanjuti ke depan, komunikasi antara guru dengan wali murid baik, insya Allah ke depannya siswa di kelas akan baik, di rumah juga akan menjadi anak yang juga terakhir dari saya Pak Bas, apa komitmen dari Pak Bas terhadap rencana pasti saya melaksanakan apa yang saya rencanakan. menggunakan media serta strategi bisa juga murid juga lebih mudah bisa melakukan terus tidak lupa selalu berkomunikasi dengan saya sangat mendukung mudah-mudahan terlaksana sesuai dengan harapan jenengan Pak. Oke Pak, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sekali lagi bukan maksud menggurui Pak Bas ya. Saya juga belajar Pak. Apa dari observasi juga saya juga belajar. Nah, tujuan saya di sini hanya untuk sharing di kemajuan itu tadi hasil coaching saya bersama rekan sejawat saya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Sarja sebagai observer untuk menanggapi. Terima kasih baik Bapak Ibu, kita saksikan sebuah coaching supervisi yang TGP dengan Bapak selaku saya kami selaku observer nama PP ini akan diberikan beberapa catatan. Yang pertama, sudah cukup baik akan dengan katanya memantik antara JGP, Puji dan Puji lalu dengan cara dengan kami yang bagus, tidak ada kendala yang berarti, tidak ada yang mengalir dengan baik. Tapi kami tulis saat observasi terus menyampaikan tujuan berkaitan dengan ya ini mungkin jadi sistematik, yaitu satu misalnya mengetahui letak dari masing-masing, kedua mengetahui karakter keluarga, ketiga kemudian mengetahui protagonis. Kalau ini saya Indonesia ini, kemudian yang terakhir ini bisa secara tandanya bisa menyanyikan lagu daerah dengan donasi dengan seperti itu. Oke, Pak ini tidak ada masalah yang disampaikan oleh rekan sejawat saat observasi dengan CKP bagus sekali, termasuk ada penggunaannya. Kemudian catatan saya ini berkaitan dengan apa yang disampaikan bagus, termasuk bagaimana cara menghadapi kendala jika misalnya tadi misalnya ada studi yang bagus, kemudian yang punya tujuan yang lebih bagus, itu lebih berbaik. Ya, sempat saya tulis ada seperti itu. Kemudian catatan dari Bu Rini selaku coach pada coachingnya ini saat observasi kemarin mungkin kelewatan atas tidak menyampaikan kesepakatan saat oleh itu saya bisa menerima itu artinya kalau saya biasa menyiapkan kesepakatan kelas dari sebuah pembiasaan itu artinya terbiasa kita tidak lupa. Jadi saya menyadari kadang saya sendiri pun tidak lupa, tapi oke, sebagai catatan yang saya teliti dari itu ini. Kemudian teknik untuk kelompok kalau bisa ya coba kita ngajar A, B, C, A, B, B, C, D
Ya, saya tulis. Cuman sedikit yang kami tulis, kami catat saat dengan masyarakat kucing dengan kucing ini satu gitu. Saya tidak tahu ini mungkin apakah ini lupa atau mungkin saking semangatnya gitu ya. Saat kucing ini saat terjadi pendampingan ini kucing ini masalah yang bagus itu muncul di mana di kucing mungkin ya, tapi secara umum pelaksanaan pasca saat kucing ini luar biasa bagus. Saya yakin waktunya memenuhi dan dengan bukan membuat ada tapi mengalir secara alami, secara natural, secara aman. Seperti itu yang dengan amat kemarin saat observasi dan saat ini, sehingga saya berkata yang bagus yang tidak terlalu lama, juga tidak terlalu singkat. Jadi apa yang dengan catatan saat kemarin dari pra observasi dengan dibahas saat ini di kucing seperti ini, terus saya berharap setelah ini coach GP nanti dan Pak pasien ini bisa menjelaskan ke teman lain. Begitulah berbagi praktek baik pada Jawa lain sehingga kita ini seperti di proses guru kita belajar bergerak menjalankan. Untuk itu Bu Rini catat sedikit masukan dari kami. Jadi saya tidak sudah bagus, baik mengambil tahap kedua dan dengan sudah menyiapkan kesiapan yang baik saat PI ini. Itu boleh yang bisa kami berikan. Saya mohon maaf barangkali ada kata yang berkenan semata-mata seperti kata jenengan bukan saya menggurui dan berbagi belajar bersama. Demikian Bu Rini catat kami serahkan kepada Pak Sarjan, terima kasih atas tanggapannya, atas masukannya. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran buat saya dan saya. Baik, itu tadi percakapan saya pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah